Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Baiklah mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas perbedaan antara tes dengan non-tes. Pada hari ini kita akan menjelaskan perbedaan antara tes dan non-tes dan kapan digunakan tes dan non-tes dan contoh-contoh instrumennya, serta bagaimanakah kita menyusun sebuah tes yang baik. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari berbagai macam alat evaluasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Maksudnya di sini adalah alat evaluasi itu dapat menyimpulkan suatu hasil yang telah dilakukan. Apapun yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran disebut alat ukur, yang harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi sebelum dipergunakan. Misalkan kita ingin mengukur suhu seseorang, maka terlebih dahulu kita harus kalibrasi alat tersebut, apakah menuju angka 0 atau tidak. Seperti sama hal juga jika timbangan. Kita menimbang sesuatu, kita harus kalibrasi alat tersebut. Kita melihat jarum petunjuknya menuju angka 0 atau tidak. Kalau belum, maka kita perlu kalibrasi alat tersebut. Begitu juga dengan alat evaluasi yang akan kita gunakan, harus kita kalibrasikan terlebih dahulu, baru kita menggunakannya. Secara umum, alat evaluasi yang dibedakan menjadi dua jenis. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkannya kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk tersebut, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Sedangkan non-tes adalah prosedur penilaian yang ditujukan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku, seperti menilai aspek afektif dan aspek keterampilan. Jadi, umumnya tes digunakan untuk mengetes tingkat pengetahuan, tingkat berpikir, literasi sains. Kemudian kalau non-tes itu umumnya digunakan untuk mengukur afektif, sikap di dalam kelas, misalnya jujur, disiplin, kemudian disiplin, dan ramah, misalnya seperti itu. Kemudian dan keterampilan psikomotorik seperti mengamati, kemudian mengidentifikasi, kemudian bagaimana cara membawa mikroskop, kemudian bagaimana cara membedah, dan sebagainya. Artinya adalah psikomotorik merupakan keterampilan yang berasal dari hasil pengetahuan. Sedangkan afektif merupakan karakter yang berasal dari individu tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan materi. Sedangkan keterampilan ada hubungannya dengan materi. Motorik, bergerak, psikomotorik, berarti psiko dengan motorik, berarti gerakannya berdasarkan hasil dari pengetahuan tadi. Kalau afektif merupakan gerakannya yang sudah ada pada diri siswa tadi. Kemudian dalam tes tadi yang kita bedakan tes 2, tes dan non-tes, maka tes itu terbagi atas 3 macam.
Satu, tes tertulis, di mana pertanyaan yang diberikan itu dalam bentuk tulisan, baik itu komputer, baik bentuk melalui Google Form maupun tulisan melalui pensil maupun pulpen. Kemudian tes lisan. Tes lisan sebenarnya adalah tes tulisan, namun ketika si penjawab ingin menjawab itu secara tatap muka, itu disebut dengan tes lisan. Jadi walaupun sama-sama tesnya tertulis, pertanyaan tertulis, tapi yang si penjawab itu tidak menuliskan jawabannya ataupun tidak mengetik di komputer ataupun melalui Google Form, tapi dia menjawab secara langsung dari si subjek penilaian. Jadi maksud di sini adalah pertanyaan yang tertulis namun jawabannya diberikan secara lisan, ya, itu disebut dengan tes lisan. Kemudian tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes tertulis namun si penjawab itu melakukan sesuai dengan kalimat yang diperintahkan atau yang diminta dari soal tersebut. Jadi hasil jawabannya adalah bentuk perbuatan. Kalau tadi tes lisan, hasil jawabannya itu adalah bentuk wawancara ataupun dialog. Tetapi tes perbuatan melalui perbuatan. Ketika dia menanyakan misalnya seperti ini, sebutkan atau bagaimana cara Anda menggunakan mikroskop. Maka jawabannya tidak tertulis, tapi si siswa melakukannya dengan berbuat berdasarkan hasil dari pertanyaan tadi. Berikutnya, tindak penilaian melalui observasi. Ya. Tadi ada dua ya, tes dan tes, kemudian teknik penilaian melalui observasi. Berbeda sekali dengan yang tadi dengan tes lisan. Ya, tes lisan itu ada pertanyaan, kemudian siswa itu menjawab. Sedangkan dia teknik penilaian melalui observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya, untuk mendapatkan informasi tentang siswa dengan cara mengamati tingkah laku dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Jadi, tekniknya ini digunakan ketika guru ingin mendapatkan info tentang seseorang siswa itu. Kemudian guru itu mengamati tingkah lakunya, kemudian dia mengamati apa yang diperbuat oleh si siswa tadi. Itu disebut dengan teknik penilaian melalui observasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah teknik penilaian melalui wawancara. Diperlukan oleh guru untuk mengungkapkan atau mencari tahu lebih lanjut tentang hal-hal yang dirasa kurang jelas informasinya. Jadi, guru mengungkapkan atau mencari tahu lebih lanjut tentang hal yang dirasa kurang jelas informasinya. Ketika misalnya tadi ditemukan dari tes tertulis, ya, ataupun tes lisan, siswa itu mendapatkan hasil yang luar biasa dari biasanya, atau sebaliknya dari pengetahuan semula siswa itu bisa menjawab, kemudian tiba-tiba hasil temukan si guru itu dia tidak bisa sama sekali menjawab, maka guru mewawancarai siswa itu apa menjadi penyebabnya. Artinya di sini merupakan teknik penilaian wawancara itu adalah mengungkapkan satu kejadian yang perlu diungkapkan secara langsung oleh si guru. Oke, dari 3 macam tadi, ya baiklah kita akan memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kurikulum 2013, ya, macam-macam tes yang digunakan di dalam kurikulum 13. Ya, tes tertulis yang digunakan dalam kurikulum 13. Yang pertama adalah, contohnya adalah ulangan harian. Ulangan harian yaitu kegiatan yang dilakukan secara periodik
untuk menilai kompetensi peserta didik sekolah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Jadi ulangan harian, contoh dari tes tertulis itu misalnya ulangan harian digunakan untuk mengetes satu kompetensi dasar. Yang kedua adalah ulangan tengah semester. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Jadi di sini adalah ulangan semester adalah ulangan yang diberikan untuk mengetes selama 8-9 minggu. Artinya diberikan pada tengah semester. Kemudian yang ketiga adalah ulangan akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Kalau tadi dia di ulangan tengah semester, dia berada posisi pada pertengahan semester. Kalau ulang akhir semester berarti artinya pada ujung akhir semester. Kemudian penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan kualitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan dan atau kelompok dalam atau di luar kelas, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. Jadi, keseluruhan dari penilaian tes portofolio itu menyangkut penilaian sikap atau perilaku dan keterampilan, serta kognitif. Jadi, keseluruhan penilaian yang diberikan pada satu semester itu bisa dikatakan termasuk tes penilaian berbasis portofolio. Kemudian ada namanya penilaian diri, merupakan penilaian yang dilaksanakan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi di sini penilaian diri adalah penilaian yang diberikan oleh siswa itu sendiri bagaimana dia merefleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Itu berarti yang melakukan itu adalah siswa sendiri. Misalnya dia ingin guru minta siswa itu untuk mengukur pengetahuan siswa itu apa dia paham terhadap yang diberikan guru, sangat paham ataupun tidak paham. Dan perlu ditekankan oleh si guru bahwa itu tidak pengaruh daripada penilaian siswa. Jadi siswa berani mengungkapkan penilaian diri sendirinya. Kemudian ada ujian tengah kompetensi, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Jadi UTK itu adalah ujian tingkat kompetensi. Biasanya diberikan untuk mengukur tingkat kompetensi seseorang. Misalnya ujian tingkat kompetensi misalnya itu digunakan pada tingkat kejuruan boleh ya. Jadi itu untuk mengukur kompetensinya sejauh mana dia diterima, jurusan apa ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada ujian mutu tingkat kompetensi, merupakan kegiatan dilakukan oleh pemerintah guna mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Ya, itu biasa diberikan oleh pemerintah. Tapi ujian mutu tingkat kompetensi tidak dilakukan di tahun 2020. Ya, jadi tidak ada ujian nasional. Oke, berikutnya apa sih syarat-syarat dalam melakukan penyusunan soal? Pertama, kita harus tentukan tujuan tes. Tujuan tes yang akan kita gunakan untuk apa? Ya, misalnya kita untuk ngetes pengetahuan siswa, kemudian afektifnya, psikomotorik dan sebagainya. Jadi, Anda harus merumuskan dulu tujuan tes yang akan digunakan. Kemudian, menentukan kompetensi indikator yang akan diujikan. Jadi, tentukan dulu kompetensi dasarnya, ya, indikator yang akan diujikan, indikator soalnya ya. Kemudian baru kita menentukan materi yang akan diuji. Kemudian menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi dan bentuk tesnya. Maksud sini adalah ya, kita butir soal yang telah kita rancang, kita harus tentukan dulu kompetensinya apa ya. Kemudian materinya apa dan bentuk tes yang akan digunakan apa. Baru kita bisa membuat kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan ringkasan dari
apa yang telah kita lakukan, seperti tujuan tes, kompetensi apa yang kita gunakan, kemudian materi apa yang kita ujikan, dan ya itu tertera di dalam kisi-kisi soal. Kemudian kita menulis butir soal. Setelah kita membuat kisi-kisi, kita baru mengembangkan butir soal. Berikutnya adalah memvalidasi ya, atau ketepatan butir soal itu dengan cara menelaah secara kualitatif. Itu bisa dilakukan dengan meminta pendapat beberapa orang ahli mengenai kualitas soal yang kita buat ya. Apakah dari bahasanya, tingkat kesulitannya, ataupun materi yang kita tanya itu sudah mencapai kompetensi dasar yang telah kita rencanakan. Berikutnya adalah kita kemudian setelah kita memvalidasi butir soal tadi, kita merakit soal itu menjadi perangkat tes dengan cara meletakkan setiap butir soal pada setiap nomor soal yang kita minta. Kemudian kita menyusun pedoman perskoran ya. Untuk apa pedoman perskoran? Ketika kita telah menemukan jawabannya, kita dapat menilai siswa itu secara objektif ya. Jadi sudah ada pedoman perskorannya. Kemudian uji coba butir soal. Ketika kita melihat soal yang telah kita buat layak dites, maka terlebih dahulu kita uji coba apakah tes yang kita sepakat tadi itu sudah dipahami ataupun sudah mengukur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka uji coba butir soal diberikan bukan kepada siswa yang kita kenai soal tadi, tapi di luar siswa itu. Kenapa? Supaya siswa yang kita berikan tes itu nanti ketika dia dites lagi tidak berupa hafalan. Jadi dia betul-betul murni tes itu diberikan kepada orang yang bukan kita ujikan ya. Tapi orang yang sudah pernah pengalaman terhadap materi itu. Misalnya tes yang kita berikan itu seharusnya ke kelas 10, maka kita uji cobanya itu ke kelas 11 sehingga kelas 11 itu dapat karena kelas 11 itu telah mengalami materi itu, telah mendapatkan materi itu terlebih dahulu. Kemudian setelah kita dapat uji coba itu, kita analisis butir soal secara kuantitatif dari data empiris hasil coba tadi. Jadi kita analisis butir soal itu secara validitas, kemudian reliabilitas, tingkat kesukaran, omit dan sebagainya. Ya, nah bagaimanakah rumusnya? Ada segmen materi yang akan dibahas untuk menganalisis soal tadi. Kemudian perbaiki ya soal tadi berdasarkan hasil analisis. Demikianlah untuk hari ini mengenai tes. Minggu depan kita akan belajar tentang non-tes yang skala bertingkat, kuesioner, daftar cuaca, wawancara, pengamatan riwayat hidup, serta bagaimana kita menentukan kriteria ketuntasan minimal. Terima kasih. Selamat pagi. Mari kita membahas pada forum diskusi kita pada materi yang ada di Vkelas. Selamat bekerja.